Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menyaksikan. Kita bertemu kembali di channel The Real Self. Dan kali ini kita akan membahas request dari saudara Arisya Putra. Minta tutorialnya untuk pembuatan las baterai, dan juga dari saudara Joni Sukarya, bikin tutorial dong. Oke. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mohon untuk Anda tidak skip atau melewatkan bagian-bagian dari video ini, karena bukan karena saya ingin mendapatkan like, tapi saya tidak ingin Anda memberikan ini karena Anda tidak mengerti atau tidak memahami, karena akibat dari skip video-video yang Anda ingin ketahui tentang cara membuat estetik. Ini skema kasarnya ya, gambaran kasarnya aja. Ini trafo mode, trafo bekas microwave. Dan untuk jenis trafo seperti ini rata-rata saya temukan bagian sekunder sebelah atas, primer bagian bawah dengan 2 pin seperti ini. Ini untuk langsung ke colokan AC. Dan bagian sekunder biasanya ditandai dengan banyak kawat seperti ini, banyak kabel. Dan untuk memotongnya pun tutorial lain ada yang memberikan cara dengan menggergaji besi ini, tapi saya tidak menyarankan karena untuk menempelkannya lagi ribet ya, untuk harus dilas dan lagi ada kemungkinan tidak sempurna hingga menyebabkan saat dipakai ada bunyi nantinya mendengung. Dan selain itu juga saya ingin mengingatkan, saat Anda menggergaji atau memotong bagian sekunder ini, harap berhati-hati agar tidak mengenai kawat primer ini di bawah. Jangan sampai ada yang terluka, apalagi sampai terputus. Kalau terputus, otomatis ini bagian primer tidak berfungsi, harus dililit lagi. Itu ribet juga ya. Jadi apalagi kalau terluka tanpa Anda ketahui, bisa menyebabkan konslet body, bisa membahayakan nyawa Anda juga, kesetrum nantinya. Hati-hati. Jadi untuk Anda yang ingin merakit, jelas perhatikan baik-baik, jangan terburu-buru, jangan sampai akibatnya fatal bagi Anda sendiri. Oke. Dan sekarang kita langsung ke skema. Untuk bagian kasarnya kita buat ini gambaran skema bentuk trafonya. Trafo mode. Dan setelah tadi dilubangi bagian sekunder, Anda bisa menggunakan kabel antara sekitar 10, kalau yang saya pakai 10 mm ukurannya, tapi ada juga yang menggunakan 11 ada atau 12 meter ya. Dari 10 mm saya lilit secukupnya sampai tidak bisa lagi masuk kabelnya. Ini sekitar 3 lilit, menghasilkan sekitar 3 volt, 3 lilit ya. Dan untuk ukuran yang lebih besar, otomatis paling bisa antara 2 lilit, perkiraan 2 lilit, dan voltasenya pun akan mengecil antara 1 sampai 2 volt.
perkiraan ya antara 1 sampai 2 lilit. Dan otomatis dengan 10 mili ini kawatnya lebih kecil dari yang ini, ampernya pun dengan voltase yang 3 volt dibanding yang 1 atau 2 volt, ini otomatis lebih besar ini ampernya. Tinggal Anda pertimbangkan pilih mana. Sedangkan untuk memutus arusnya, Anda tidak bisa memutus arus di bagian kabel ini. Saya sudah mencoba, hasilnya gosong karena ampernya terlalu besar ya, nggak ketahan. Jadi saya dari tutorial lain pun mereka lebih menyarankan di bagian AC memotong arusnya. Dan ada yang menggunakan saklar, hanya menggunakan saklar. Ini untuk saklar bila Anda tidak memerlukan jeda waktu yang cukup pendek. Dalam hal ini untuk seperti las baterai tidak disarankan memakai saklar karena hasilnya jelas secepat apapun Anda menitikan las itu, yang saya sudah pernah coba tetap kosong. Dan untuk las baterai saya lebih menyarankan memakai relay atau saklar ya tadi. Maaf tulisannya kalang kabut. Untuk relay sendiri, dari hasil searching, hasil dari saya mencari di tutorial-tutorial lain, ini membutuhkan jeda waktunya antara sekitar 0,0005 detik. Sangat pendek. Jadi ini bisa Anda modif sendiri bagian relaynya, bisa menggunakan timer jenis apa yang Anda sukai untuk mendapatkan hasil segini, atau yang lebih simpel dan lebih mudah bisa Anda menggunakan kapasitor. Tinggal Anda modif sendiri antara relay, timer, dan kapasitor. Dan itu yang saya gunakan di las titik yang saya pakai di video-video sebelumnya. Dan ya, saya bukan tidak ingin memberitahukan detail ini, soalnya bisa banyak variasinya, banyak modifikasinya. Yang pastinya saya ingin Anda kreatif juga, karena kesuksesan nantinya bukan untuk saya tetapi untuk Anda juga. Saya ingin Anda kreatif, kita bisa berbagi, kita bisa saling mendukung, kita saling sharing juga pengalaman-pengalaman. Tidak hanya mengikuti apa yang sudah saya lakukan, tapi mungkin Anda juga bisa membuat yang lebih dari apa yang saya buat dengan modifikasi yang Anda lakukan sendiri. Jadi sekian, yang pastinya ini cukup simpel sebenarnya, tidak terlalu ribet, tinggal cara Anda memodifikasi rangkaian ini aja. Oke. Untuk
ujung las titik ini sendiri bisa memakai batang kuningan atau sejenisnya yang dalaman kawat yang sesuai dengan selera Anda juga bisa. Jadi saya kira cukup sekian. Saya harap Anda bisa berbagi ilmu juga dengan saya, berbagi pengetahuan juga dengan saudara-saudara kita yang lain, dan kita bertemu di video berikutnya. Dan saya harap bila ada masukan, saran, kritik, atau apapun juga, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar dengan cara yang baik untuk kita bisa saling membangun, bukan saling menjatuhkan ya. Kita bisa saling sharing, karena pengetahuan tidak akan ada habisnya, dan ilmu demikian pun tidak akan pernah ada habisnya selama dunia berputar. Jadi kita tidak boleh saling merasa saling jago atau saling merasa pintar, karena di atas langit selalu ada, pasti ada langit ya. Jadi terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah merequest video untuk saya membuat video ini. Salam sukses untuk Anda semua. Kita bertemu di video berikut yang lebih Anda sukai juga di bidang perakitan, tentang handphone, tentang baterai power bank, tentang perakitan dan sejenisnya, bidang elektronika lah yang pastinya kan. Ya, kita bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa, dan maafkan bila ada salah-salah kata, maafkan bila ada bila saya terlalu lama membuat pengerjaan video ini. Sampai jumpa dan bye bye.